Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Privilege yang baru rilis pada tahun ini, yaitu tahun 2022. Di mana film ini menceritakan beberapa remaja yang berusaha mengungkap konspirasi-konspirasi yang ada, yang dibalut dengan hal-hal supranatural. Penasaran konspirasi apa yang tersembunyi di film ini? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga kaya raya yang terdiri dari pemeran utama dari film ini, yaitu Finn, adik sekaligus saudara kembar Finn yang bernama Sophie, kakak Finn yang bernama Anna, dan kedua orang tua mereka yang bernama Yvonne dan Martin. Saat itu terlihat jika Yvonne, Martin, dan Sophie akan meninggalkan rumah dan meninggalkan Anna bersama Finn di dalam rumah. Beberapa saat setelah mereka pergi meninggalkan rumah, tiba-tiba saja Finn mendengar suara berisik dari kamar Anna. Finn pun langsung pergi ke kamar Anna dan melihat mulut Anna yang berlumuran darah sambil memegang sebuah pisau. Anna pun langsung ingin mengkorek mulut Finn dengan pisau seperti ingin mengeluarkan sesuatu dari mulut Finn. Namun saat Anna ingin melakukannya, tiba-tiba saja muncul angin kencang secara tiba-tiba dan membuat Anna sangat ketakutan. Anna langsung mengajak Finn meninggalkan rumah dan mengatakan jika ada makhluk aneh yang akan membunuh mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang dikendarai oleh Anna berhenti secara tiba-tiba, hingga membuat Anna sangat ketakutan. Anna pun mengajak Finn untuk terjun dari atas jembatan dan secara bersamaan Anna meloncat dari atas jembatan itu sambil menarik kaki Finn. Finn yang sangat ketakutan dan tidak mau mati memutuskan menendang Anna hingga Anna terjatuh dari jembatan itu sendirian. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan para polisi, tim penyelamat, Yvonne dan Martin tiba di TKP. Terlihat jika Finn sudah diamankan oleh tim penyelamat sedangkan Anna tewas dengan sangat mengenaskan hingga membuat Yvonne dan Martin tak kuasa menahan tangis. Beberapa tahun setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Finn dan Sophie yang sudah beranjak dewasa. Mereka berdua selalu rutin menemui dokter kepercayaan mereka yaitu Dr. Stinky untuk memeriksa kesehatan fisik dan mental mereka. Saat Finn dilakukan pemeriksaan, Dr. Stinky menjelaskan jika Finn mengalami trauma yang diakibatkan oleh masa lalunya. Hal ini membuat Dr. Stinky selalu memberikan pil khusus kepada Finn agar Finn dapat mengatasi traumanya. Setelah pemeriksaan itu, Finn, Sophie, dan beberapa teman-teman kuliah mereka mengadakan pesta rahasia di salah satu gudang yang tidak terpakai. Di acara itu, Sophie memutuskan melakukan hubungan seksual dengan pacarnya yang bernama Remin. Sedangkan Finn lebih memilih menikmati musik sambil meminum minuman beralkohol. Namun setelah dirinya meminum minuman beralkohol itu, tiba-tiba saja dirinya berhalusinasi dan melihat pesta itu dipenuhi darah hingga membuat Finn pingsan. Esoknya kita diperlihatkan Finn yang sudah sadarkan diri dan sedang berada di dalam kamarnya. Saat Finn sedang di dalam kamarnya, tanpa sengaja dirinya mendengar pembicaraan kedua orang tuanya, di mana kedua orang tuanya sangat khawatir dengan keadaan Finn dan takut jika Finn akan berakhir seperti Anna. Tidak hanya itu, kedua orang tuanya juga merasa jika Sophie lebih kuat dan terlihat sudah sangat siap. Finn yang mendengar hal itu tidak mengerti dengan pembicaraan kedua orang tuanya tentang Sophie. Malamnya kita diperlihatkan Finn yang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik dari luar kamarnya. Finn yang penasaran keluar dari dalam kamarnya untuk memeriksa apa yang terjadi di luar kamarnya. Saat berada di luar kamarnya, Finn melihat jika kedua orang tuanya sedang membawa Sophie. Tidak hanya itu, mereka juga ternyata kedatangan beberapa tamu yang membawa seorang nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua itu langsung membuka baju sambil menghampiri Sophie dan secara bersamaan Sophie juga membuka bajunya. Saat Finn sedang fokus melihat kejadian aneh itu, tiba-tiba saja Sophie melihat Finn dan secara bersamaan muncul makhluk aneh menyerang Finn hingga membuat Finn pingsan. Beberapa saat setelah itu, kita diperlihatkan Finn sudah sadarkan diri dan sedang ditangani oleh Dr. Stinky. Finn mencoba menjelaskan apa yang ia lihat sebelum dirinya pingsan kepada kedua orang tuanya.
Namun kedua orang tuanya menganggap jika Finn berhalusinasi lagi yang ditimbulkan karena trauma masa lalunya. Finn yang mendengar hal itu tentu sangat bingung dan memutuskan untuk meninggalkan mereka semua. Esoknya kita diperlihatkan Finn sedang bersama dengan sahabat baiknya yang bernama Lena. Finn menceritakan apa yang ia lihat semalam kepada Lena dan merasa jika yang ia lihat semalam sangat nyata dan bukan halusinasi. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja mereka melihat Sophie yang sedang marah-marah dan meminta putus kepada Remin. Setelah kejadian itu, saat pelajaran olahraga, Finn langsung menghampiri Remin untuk menanyakan masalah hubungan mereka berdua. Namun Remin menjelaskan jika sifat Sophie akhir-akhir ini telah berubah. Tepatnya ketika Sophie meminum secara rutin pil khusus yang diberikan oleh Dr. Stinky. Di sini kita diberitahu jika pil khusus yang diberikan kepada Sophie dan yang diberikan kepada Finn adalah pil yang sama. Saat mereka sedang membicarakan pil khusus itu, tiba-tiba saja seseorang mimisan dan langsung terjatuh yang ternyata orang itu adalah Sophie. Malamnya kita diperlihatkan Sophie yang sudah mulai membaik sedang beristirahat di dalam kamarnya. Di sisi lain, Finn mendapatkan pesan dari Remin dan mengajak Finn untuk bertemu di sebuah kafe yang dekat dengan tempat cuci mobil. Remin meminta agar Finn cepat datang karena Remin merasa jika nyawa Finn dan Sophie saat itu sedang sangat terancam. Finn yang mendengar hal itu tentu sangat panik dan berusaha dengan sangat cepat menemui Remin. Di sisi lain kita diperlihatkan Remin yang sudah datang terlebih dahulu di kafe itu sambil membawa pil khusus milik Sophie. Saat Remin sedang menunggu, tiba-tiba saja datang nenek tua memasuki kafe itu untuk masuk ke dalam tempat cuci mobil yang ada di sebelahnya. Remin yang penasaran mengikuti nenek tua itu. Namun saat sudah berada di tempat cuci mobil itu, tiba-tiba saja nenek tua itu terlihat seperti kesurupan dan mencekik Remin menggunakan sebuah kabel hingga tewas. Tak lama datang Finn dan hanya melihat Remin yang sudah tidak bernyawa. Saat Finn sedang melihat jasad Remin, tiba-tiba muncul makhluk aneh yang sangat menyeramkan dan tentunya hal itu membuat Finn sangat ketakutan. Beberapa lama setelah kejadian itu, datanglah para polisi dan ayah Finn di TKP tempat tewasnya Remin. Setelah pemeriksaan yang dilakukan, para polisi menyimpulkan jika Remin mati bunuh diri. Finn yang mendengar hal itu tentu tidak terima, karena tidak mungkin ada orang yang bunuh diri dengan cara mencekik dirinya sendiri menggunakan kabel. Namun polisi sangat yakin jika Remin melakukan bunuh diri setelah memakai narkoba hingga Remin melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Finn yang tidak bisa berbuat apa-apa memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu bersama dengan ayahnya. Sesampainya di rumah, Finn langsung pergi ke kamarnya dan mengingat perkataan Remin tentang pil khusus miliknya. Finn langsung memeriksa pil itu dan melihat jika di dalam pil itu terdapat sesuatu yang bergerak seperti seekor hewan yang sangat menjijikan. Keesokan harinya, Finn langsung menemui Lena dan menjelaskan semuanya termasuk isi yang ada di dalam pil khusus miliknya. Lena dan Finn yang penasaran dengan semua itu memutuskan untuk memeriksanya di ruangan lab yang kebetulan saat itu ada seorang dosen yang sedang berjaga. Dosen itu menjelaskan jika itu bukanlah hewan melainkan sebuah jamur yang hanya dapat hidup pada mayat manusia dan seharusnya kini jamur itu sudah punah. Hal ini karena jamur itu hanya bisa tumbuh pada mayat manusia yang sudah dimodifikasi sehingga bisa disimpulkan jika jamur itu sengaja diciptakan. Dosen itu pun menyarankan agar Finn dan Lena menemui seseorang yang sangat mengerti tentang jamur itu yang bernama Eliska. Finn langsung menemui Eliska dan memperlihatkan jamur itu sambil menjelaskan jika dirinya telah memakan jamur itu yang ada di dalam pil khusus miliknya. Eliska yang melihat jamur itu dan mendengar penjelasan dari Finn sangat kaget karena jamur itu sangat berbahaya. Eliska juga menjelaskan jika jamur itu biasanya digunakan oleh para dukun dan penyihir zaman dulu untuk masuk ke dunia iblis. Eliska langsung memegang tangan Finn sambil menatapnya dan tiba-tiba Finn memuntahkan sesuatu. Yang ternyata muntahan itu adalah jamur-jamur yang telah dimakan oleh Finn selama ini. Finn menjelaskan jika saudara kembarnya Sophie juga telah meminum pil yang sama dan kemungkinan besar pil itu juga mengandung jamur berbahaya. Tidak hanya itu, Finn juga menjelaskan jika kini Sophie sedang sakit dan sifatnya telah berubah. Eliska yang mendengar hal itu sangat panik dan meminta agar mereka semua menemui Sophie karena Sophie harus dilakukan eksorsisme. Bagi yang tidak tahu, eksorsisme adalah sebuah praktek agama Kristen untuk mengusir setan yang ada di dalam tubuh seseorang seperti kesurupan. Finn yang mendengar hal itu tidak setuju karena dirinya sangat tidak percaya dengan hal-hal gaib dan langsung meninggalkan Eliska bersama dengan Lena.
Setelah meninggalkan tempat itu, Finn langsung menemui kakeknya yang kini sedang dirawat di rumah sakit. Di sini kakek Finn menceritakan kisah masa lalunya yang dimana dahulu dirinya adalah seorang pendeta. Pada saat dirinya masih menjadi seorang pendeta, kakek Finn ini sering melakukan sebuah ritual untuk dapat masuk ke dunia iblis. Bahkan ritual itu sering dilakukan untuk mengobati anak-anak seumuran Finn yang mengalami sakit parah dan tidak bisa diobati oleh para dokter. Setelah kakek Finn menceritakan kisah masa lalunya, Finn pun memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Sesampainya di rumah, Finn terlihat sangat kaget karena dirinya sudah ditunggu oleh wanita yang sangat ia sukai bernama Samira. Orang tua Finn yang melihat ada benih-benih cinta di antara mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan rumah dan membiarkan Finn dan Samira bersenang-senang. Saat kedua orang tua Finn telah meninggalkan rumah, tiba-tiba saja datang Lena bersama dengan Eliska. Melihat kedatangan mereka, Finn hanya bisa pasrah dan mengikuti eksorsisme tersebut sambil melakukan ritual untuk memanggil iblis yang ada di rumah itu. Setelah beberapa lama mereka mencoba memanggil iblis itu, tiba-tiba saja muncullah iblis itu dan langsung menyerang Eliska. Eliska berusaha menyelesaikan ritualnya agar iblis menyeramkan itu dapat pergi dari tempat itu dan tidak mengganggu Sophie lagi. Namun saat ritualnya mau selesai, tiba-tiba saja datang orang tua Finn yang sangat kaget melihat kekacauan yang terjadi di dalam rumahnya. Hal ini membuat ritualnya tidak selesai sehingga iblis itu masih ada di dalam rumah itu dan membuat luka di bagian wajah Eliska. Orang tua Finn yang melihat kekacauan di rumahnya langsung mengusir Eliska sehingga Eliska harus pergi meninggalkan rumah itu. Samira dan Lena yang tidak mau dimarahi oleh orang tua Finn juga memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Finn yang sudah mulai percaya jika benar-benar ada iblis di dalam rumahnya memutuskan untuk ikut pergi meninggalkan rumah bersama dengan Samira dan Lena. Samira, Lena, dan Finn akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat Eliska untuk menemui Eliska. Namun saat mereka sampai di tempat Eliska, ternyata Eliska sudah tidak tinggal di tempat itu dan kabarnya Eliska meninggalkan tempat itu dengan wajah yang sangat ketakutan. Samira, Lena, dan Finn yang tidak tahu mau berbuat apa lagi akhirnya memutuskan untuk kembali dan melanjutkan kuliah seperti biasa. Saat mereka sedang kuliah, tiba-tiba saja mereka melihat salah satu temannya yang bernama Leander bertingkah sangat aneh. Leander mengatakan jika ada sesuatu di dalam mulutnya, dan sesuatu itu harus dikeluarkan sambil menusukkan sebuah pisau ke dalam mulutnya. Leander yang terlihat putus asa memutuskan lompat dari atas gedung. Finn yang melihat tingkah aneh Leander menyadari jika apa yang dilakukan Leander saat ini sangat mirip dengan yang dilakukan Anna di masa lalu. Tak lama ambulan pun datang dan membawa Leander ke rumah sakit agar bisa diselamatkan. Finn dan Samira memutuskan untuk ikut menemani Leander ke rumah sakit sedangkan Lena mengambil sebuah obat yang tidak sengaja terjatuh dari tas Leander. Lena yang curiga dengan obat itu langsung mencari informasinya di internet dan menemukan nama obat itu adalah Tricosepam. Obat Tricosepam ini berfungsi untuk menghilangkan berbagai macam trauma, gangguan mental, kecemasan, dan bahkan bisa menghilangkan mimpi buruk. Obat Tricosepam diproduksi oleh Trontal Medical dan akan dipasarkan secara bebas. Mengetahui hal itu, Lena menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk pergi ke gedung Trontal Medical yang saat ini sedang memperkenalkan produk barunya ke masyarakat umum. Sesampainya di tempat itu, Lena melihat ayah Finn yang ternyata ayah Finn adalah CEO dari Trontal Medical. Lena yang semakin curiga memutuskan untuk pergi menyelinap ke dalam gedung Trontal Medical. Setelah beberapa lama Lena menyelinap, akhirnya Lena menemukan sesuatu yang sangat mengerikan, di mana dirinya melihat berbagai mayat termasuk mayat Eliska yang ternyata Eliska sudah mati. Mayat-mayat yang ada di sana sangat busuk dan terdapat jamur yang tumbuh pada mayat-mayat itu. Terlihat juga para karyawan Trontal Medical yang sedang mengambil beberapa jamur itu dan kemungkinan besar jamur itu adalah bahan dasar dari pembuatan obat Tricosepam. Jadi pil khusus yang diminum Finn adalah obat Tricosepam yang bahan dasarnya adalah jamur yang hanya tumbuh pada mayat yang sudah dimodifikasi. Setelah mengetahui itu semua, termasuk niat busuk ayah Finn, akhirnya Lena memutuskan meninggalkan tempat itu. Lalu kita kembali diperlihatkan Samira dan Finn yang masih berada di mobil ambulan untuk mengantar Leander ke rumah sakit. Saat mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba saja ada sesuatu yang bergerak dalam mulut Finn. Saat dikeluarkan ternyata itu adalah jamur yang terlihat tumbuh besar dan bergerak-gerak.
Sesampainya di rumah sakit, Leander yang akan dilakukan operasi meminta agar Finn dan Samira melihat dokumen yang ada di dalam tasnya. Finn dan Samira langsung mengambil tas Leander dan melihat isi dokumen yang ada di dalamnya. Ternyata dokumen itu adalah dokumen bukti adopsi, di mana diketahui jika Samira, Leander, Sophie, Finn, dan juga Anna adalah anak adopsi. Tidak hanya itu, mereka semua juga memiliki satu kesamaan lagi, yaitu memakan pil khusus yang diberikan oleh Dr. Stinky. Saat mereka sedang melihat dokumen itu, tiba-tiba saja datang ayah Leander yang bernama Gerber. Tanpa disangka, ternyata Gerber telah mengetahui jika sebenarnya Finn adalah anak adopsi. Tidak hanya itu, bahkan ayah Finn adalah anak adopsi dan yang mengadopsi adalah kakek Finn. Ayah Finn ini adalah salah satu anak yang tidak bisa diobati oleh para dokter, dan saat itu kakek Finn melakukan ritual untuk menyembuhkan ayah Finn. Gerber menjelaskan jika Samira, Leander, Sophie, Finn, dan juga Anna adalah anak-anak pilihan seperti dirinya dan ayah Finn. Namun Leander dan Anna menolak hal itu, sehingga memutuskan bunuh diri dan kini diketahui jika Leander telah mati. Finn dan Samira yang mendengar hal itu memutuskan menemui kakek Finn untuk mendapatkan penjelasan dari semua yang terjadi. Sesampainya di sana, mereka melihat kakek Finn yang sedang sekarat. Namun sayangnya kakek Finn tidak bisa diselamatkan dan membuat Finn sangat sedih. Saat Finn sedang meratapi kesedihannya, tiba-tiba saja ayah Finn membius Finn dan Samira hingga tak sadarkan diri. Lalu kita diperlihatkan Samira dan Finn yang sudah sadarkan diri dalam posisi terikat di sebuah kursi dalam rumah Finn. Tak lama datang Dr. Stinky dan membawa Finn ke dalam ruangan rahasia yang ada di dalam rumah itu, sedangkan Samira dibiarkan sendiri di ruang tamu. Di dalam ruangan yang menyeramkan itu, Finn telah ditunggu oleh beberapa orang termasuk kedua orang tuanya dan Sophie. Kedua orang tua Finn menjelaskan jika hari ini adalah hari istimewa bagi Finn, karena sebentar lagi Finn akan menjadi anggota elit dari perkumpulan itu. Mereka juga menjelaskan jika pil khusus yang mengandung jamur adalah syarat agar dunia iblis dapat terbuka, dan iblis dapat masuk ke dalam tubuh Finn. Mereka merencanakan itu kepada semua anak yang mereka adopsi, yaitu Samira, Leander, Sophie, Finn, dan juga Anna. Namun Leander dan Anna menolak hal itu, sehingga membuat mereka stres dan berujung bunuh diri. Sedangkan Sophie menerima akan hal itu, dan mengikuti ritual pemasukan iblis ke dalam tubuhnya melalui seorang nenek tua di awal film. Akhirnya ritual untuk memasukkan iblis ke dalam tubuh Finn pun dimulai, dan terlihat di sana sudah ada mayat kakek Finn. Semua para anggota langsung melakukan ritual, di mana para anggota berubah seperti kerasukan dan mengeluarkan kepulan asap hitam dari dalam mulutnya. Tak lama kakek Finn yang sudah tewas tiba-tiba bangun dan berusaha memasukkan iblis ke dalam tubuh Finn. Di sisi lain kita diperlihatkan Lena yang baru sampai di rumah Finn dan langsung menyelamatkan Samira. Setelah itu, Lena langsung pergi ke ruangan ritual dan memukul kepala kakek Finn untuk menyelamatkan Finn. Tidak hanya itu, Lena pun menuangkan bensin ke seluruh tubuh para anggota elit dan langsung membakar mereka semua. Setelah mereka keluar dari tempat itu, Finn langsung mencongkel mulutnya dan berhasil mengeluarkan jamur yang dapat membuat iblis masuk ke dalam tubuhnya. Tak lama setelah mereka keluar dari rumah itu, datanglah Samira membawa mobil dan akhirnya mereka pun langsung meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan ternyata iblis itu masih mengikuti mereka. Mereka bertiga berusaha menutup mulutnya supaya iblis itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh mereka. Hal itu membuat kemudi lepas kendali hingga menabrak pembatas jembatan. Untungnya sebelum mobil itu terjatuh, mereka masih dapat menyelamatkan diri. Mereka pun merasa lega karena mereka merasa jika iblis itu telah jatuh bersama dengan mobil. Di akhir film kita diperlihatkan sebuah poster besar tentang obat Tricosepam yang ternyata kini sudah diperdagangkan secara bebas. Tidak hanya itu, tanpa sepengetahuan Lena dan Finn ternyata iblis itu telah masuk ke dalam tubuh Samira. Tentu hal ini karena jamur itu masih ada di dalam tubuh Samira, dan iblis itu sangat mudah memasuki tubuh Samira melalui mulut saat Samira mengemudi. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!